Pabrikan udah ada kitabnya belum? Ada
Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fi daraini. Amin. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, ini masih membicarakan tentang utusan Nabi Isa yang jumlahnya 3 orang yang dipimpin oleh Sam'un yang mau mengislamkan atau mengimankan seorang raja bernama Raja Ibtihis, ya, dari kerajaan apa? Antokia, yang tempatnya berada di Yunani. Dan pada riwayat yang lain, ma'amanal maliku bal baqiya ala kufurihi. Pada riwayat yang lain, ma'amanal malik, tidaklah raja itu beriman, bal baqiya, dan akan tetapi ala kufrihi, tetap di atas kekafirannya. Walaupun sudah melihat tanda-tanda bagaimana kebesaran dan kehebatan Allah melalui utusan Nabi Isa, tapi raja tetap tidak beriman. Orang kan susah, Pak, ya. Walaupun udah diajak begini, dikasih tahu begitu, dijelasin begono, dibenerin begana, misalkan, ya. Tapi kalau memang hatinya udah keras, udah nggak bisa. Makanya yang kita khawatirkan adalah qaswatul qalbi. Nah, dalam ilmu tasawuf ada namanya qaswatul qalbi, kerasnya hati. Kalau manusia hatinya udah keras, diapain aja susah udah. Dan hati-hati. Kata Imam Ghazali, ketika kita punya sifat qaswatul qalbi, maka akan memutus rahmat-rahmatnya Allah. Nah, hati keras memutuskan silaturahmi. Memutuskan silaturahmi berarti memutuskan rezeki. Betul. Ada orang yang silaturahmi, insya Allah rezekinya ada. Qaswatul qalbi, memutuskan rahmat Allah. Kenapa? Dia akan sendiri di tengah keramaian dan juga tidak akan pernah merasakan ketenangan. Itu namanya qaswatul qalbi. Ini raja begitu. Udah ditunjukkan bagaimana orang buta bisa disembuhin, mata bisa dibikin, anaknya yang mati bisa dihidupin, sampai disuruh beriman sama anaknya yang mati. Baqiya ala kufurihi, tapi raja itu tetap di tengah kekafirannya. Tsumma qala malikul lahum, bahkan Malik itu artinya raja. Ada Malik, ada Malik. Di mana bedanya? Kalau di Al-Fatihah ada Malik, ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim Maliki yaumid. Malik, ini panjang enggak? Panjang. Kalau di Anas, qul a'udzu birabbil malikin nas. Jangan ketukar, ya. Jangan ketukar. Ya, jangan ketukar dan juga jangan sama. Tadi Al-Fatihah Maliki yaumiddin, di Anas Malikin nas. Beda. Kalau di Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Tuhan semesta alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Maliki yaumiddin. Malik, sang raja, sang penguasa, itu namanya fa'ilun, gitu ya. Jadi sang raja, jadi menunjuk kepada manusianya, orangnya, gitu. Contoh, bapak-bapak ngaji subuh minum bandrek. Bandrek bukan itu? Iya, bandrek, ya. Semalam bagian dan Marman, Wan, siap ngambek sama tahim lagi, repot urusan. Ini satu-satunya Ustaz yang kalau tahim sealpatan di absen. Alhamdulillah, biar sehat ya kemarin, ya. Amin. Bandreknya kali ini bergeser ke arah bandrek Tasik karena pakai susu, ya.
kayak susu sama cengkeh. Kalau Jumat 2 Jumat yang lalu bandreknya bandrek Garut, ya. Ini bandrek Tasik, ya. Nanti lama-lama bandrek Jawa, ada bandrek Jawa. Pakai apa? Pakai onde-onde. Makan dulu kita ngaji ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau Malik Yaumiddin itu pelakunya fa'il. Tapi kalau Malik, nah Malik itu adalah bisa dikatakan fiilnya dalam artian yang mengandung masdar berarti yang ya. Jadi Malik itu orangnya daripada orangnya, tapi kul a'udzu birabbil malikin nas. Nah, kita kembali kepada Rabb, sama Rabbnya itu ya, kepada Allah malikin nas. Jadi apa namanya, rajanya atau yang menguasai manusia ya. Tetapi Malik Yaumiddin itu lebih kepada sangnya. Jadi jangan ditukar ya Bu. Jadi kul a'udzu birabbin nas, maknya panjang apa pendek Bu? Panjang apa pendek? Pendek ya. Jangan lihat terbawa kepada Al-Fatihah. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kan memang enak banget tuh. Terusin malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, itu salah tuh ya. Ditolong dilihat lagi. Jadi gak beriman. Tsumma qala al-malik lahum, bahkan sang raja ngomelin 3 orang tadi, ngomong kepada 3 tadi, majitum hadzal balada illa bin nifaq. Malah ngomelin. Majitum, tidaklah kalian datang. Lihat kalimatnya, jitum. Jitum itu bahasa Arab kasar. Dan bahasa kan ada yang kasar, ada yang halus ya. Kayak bahasa Betawi. Emang ngapain lo? Bahasa kasar kan ya. Kalau yang halus, mohon maaf Pak Nabi, ada apa ya? Katanya mau mesen kusen, nah gitu. Katanya mau mesen kayu. Dapat banget karena bangun lagi. Alhamdulillah, Bos Nabi ya. Dia dapat tenang, biar ada pendampingnya lagi. Amin. Berdoanya begitu dulu. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah pada sehat semuanya ya. Jadi saudara, jitum itu bahasa kasar. Bahasa itu bagaimana? Ya. Kalau bahasa halus memangnya ada apa kan kayak gitu. Makanya kalau bahasa Mekah itu lebih kasar ketimbang Madinah. Karena Mekah itu kota, Madinah adalah desa. Jadi kalau seandainya kita orang Madinah ngomong ya min aina jitum, nah gitu. Tapi kalau bahasa Mekah minjit, dari mana lo? Lebih kasar. Ini raja kasar. Majitum hadal baladi illa nifaq, tidaklah kamu datang ke negeri ini illa nifaq, kecuali menjadi orang munafik, membawa kemunafikan, bohong kamu itu semua. Kamu bisa ngidupin orang mati sulap, kan bilang gitu ya. Kamu bisa ngasih mata orang, sihir. Dulu kan Nabi Musa kan gitu ya. Nabi Musa kan gitu. Dibilang Nabi Musa itu adalah bukan sihir. Di Al-Baqarah kan gitu. Ya, memang ada malaikat yang mengajarkan sihir, ada. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Nama malaikatnya adalah Harut dan Marut. Hanya bacaan itu sering dibaca oleh orang-orang yang suka mancing. Bahwa uji lalu malaikat yang bila harut awal marut, makanya hebat dapat dulu. Bagi yang suka mancing, lu kok nggak dapat pernah mancing? Jadi malaikat mengajarkan sihir. Lah kok mengajarkan sihir? Bukan malaikat ngajarin sihir, tapi malaikat itu pengen menghancurkan sihir. Ini cerita Nabi Sulaiman, ceritanya panjang. Jadi malah diomelin kalau utusan Nabi Isa itu dikatakan orang-orang munafik. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Qalu
Mereka siapa? Pengikut-pengikut raja. Udah rajanya nggak beriman, dikatain 3 orang tadi, semua rakyatnya ya yang tidak beriman ngomong kalau itu menunjukkan jamak ya, banyak kola kolu gitu ya. Kolu bukannya kolu merokok dulu Ustaz Fendi. Tapi kalau habis tahlilan kata Ustaz Fendi, kolu merokok dulu. Pilu ngopi dulu. Ya. Sekarang kita rubah mindsetnya. Ngopi itu ngaji, ngopi itu ngobrol pintar. Maka saya punya grup kopi hitam. Walaupun saya nggak ngopi, tapi jadi penasehat. Itu anggotanya camat-camat, lurah-lurah, kiai ustaz. Ngopi, ngobrol pinter. Udah pinter, udah akhlaknya bagus. Bagaimana kita bilang diri orang sedang ngopi nggak merokok? Allahumma shalli ala Muhammad. Malah penduduk itu menghina. Kalau mereka berkata, ma antum illa basyarun mithluna. Ma antum, tidaklah kamu bertiga ini illa kecuali basyarun mithluna, manusia seperti kami. Kalian bukan utusan Nabi, kalian bukan wali, kalian bukan orang pinter, kalian bukan kiai, tuh kata para pengikut raja itu. Tapi sama illa basyarun mithluna, sama kayak kami. Ayat ini hampir mirip ya. Kul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Di mana adanya itu? Di surah Al-Kahfi. Lu sering Ustaz Fendi baca itu kan gitu. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jinna bimithlihi madada. Qul innama ana basyarun mithlukum. Allahumma shalli ala Muhammad. Kamu ini sebenarnya bukan orang hebat, bukan. Sama kayak kami manusia biasa. Yakni ma antum mursaluna bal antum basyarun mithluna. Yaitu ma antum mursalun. Kalian ini bukannya rasul, bukan utusan, bukan. Jadi udah kagak mau beriman, malah memfitnah. Orang kalau qaswatul qalbi itu dia yang salah malah nyalain orang. Hati sifat tadi itu. Jelas-jelas dia yang salah. Tapi dia nggak pernah merasa salah. Malah orang yang benar dia bilang salah. Maka tolong ya Bu, Pak, tolong hindari sifat qaswatul qalbi. Sifat keras hati ya. Jadi hati jangan terlalu keras. Kalau hatinya keras, masya Allah, Allah bakal ngancam. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun. Orang kalau hatinya udah keras, khatamallahu ala qulubihim, tertutup hatinya. Kalau hatinya udah khatam, ghitoan itu ditutup, rapat-rapat kata Allah. Hatinya ditutup. Wa ala sam'ihim, kupingnya ditutup. Udah susah ya. Maksudnya udah gak bisa dengar kebaikan, diapain aja ya. Pak Supandi ya, diajak udah, dikasih tahu udah, dihormatin sudah, dimuliakan sudah, tapi tertutup. Mata tertutup gak bisa lihat kebaikan. Apa kata Allah? Ghisyawatun walahum, tinggal nunggu adab dari Allah. Na'udzubillah min. Jadi punya hati mah biar ada lapang Pak ya. Sifat manusia memang macam-macam. Tapi kalau rajin ngaji pelan-pelan kita perbaiki hati kita. Ngapain ngikutin amarah emosi? Hati-hati. Sekarang kita di atas tanah, jangan sombong. Nanti kita bakal berada di bawah tanah.
Betul apa benar? Siapapun kita jangan sombong. Kita kaya, kita kaya kita mati juga minta digotong sama orang miskin. Ada nggak orang kaya mau gotong? Ada. Lebih yang mati kiai pahami. Kalau yang mati kiai kali berebut pada gotong itu orang-orang kaya. Lah kita mati, siapa yang suruh gotong? Wan, gotong wan. Andi dong. Suruh gotong. Yang suruh gotong kan yang begitu. Ya, justru orang kaya ketika mati yang bantuin orang susah. Coba lihat. Orang kaya mati yang kali kubur, orang kaya orang miskin. Mandi lepon kali kubur, ketemu alhamdulillah ada juga yang mati di sebulan. Kita sekarang di atas tanah sombong, di bawah tanah diinjak, dikencingin. Ya coba ya kuburan, jangan gitu ya. Ada kucing, kencing, ada anjing, kencing. Ya kuburan wali dikurung. Lah kuburan kita udah kerangkeng, malaikat kagak takut. Apa dipakai peti, tembakan salvo ke udara, juger. Kata malaikat, gua kagak takut. Jadi tolong ya hati kita diperbaiki yang lapang, biar kita bergaul enak sama siapapun, betul ya? Kan enak kalau bergaul sama siapapun enak. Kita nggak merasa kita ini merasa paling hebat, nggak sama-sama. Sama pemabuk, sama orang-orang apa namanya yang maksiat, sama orang begini enak bergaul, jadi lapang hati. Kemana aja tenang, alhamdulillah. Jadi dihina. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Malah terusin nama dia tuh. Sama orang-orang itu ngomong, wa ma anzalar rahman, dan tidaklah menurunkan ar-Rahman, Tuhan yang Maha Penyayang, min syai'in, dari sesuatu, illa antum, in antum illa takdzibun, termasuk kalian illa takdzibun, kecuali para pendusta. Diajak beriman malah Rasulnya dibilang pendusta. Dan semua nabi begitu, Pak. Semua nabi begitu. Nabi Muhammad dianggap pembohong kan ya? Nabi Muhammad dianggap pembohong. Mau ke masjid diludahin, pulang dari masjid diludahin. Tapi Nabi Muhammad ya, diludahin pulang pergi ke masjid, dia meludahin sakit duluan datang jenguk. Kita mau ke masjid baru-baru diludahin. Coba kita ke masjid diludahin, waduh. Yang udah sakit, ngomong apa kira-kira Bu? Jangan kita udah kesandung aja dah, sampai beledek. Waktu taruh sini nggak mau mampus. Ya kejeblos siapa sih wali kotanya? Kejeblos jadi wali kota. Tidaklah kalian ini adalah utusan Tuhan. Illa takdzibun, kecuali kamu semua pembohong, pendusta. Digituin. Para wali itu begitu. Para wali songo, makanya hebat-hebat para nabi, para wali itu diberikan kesabaran oleh Allah luar biasa. Falamma sami'ar rasulu hadza min ahli intaqiyah, falamma sami'ar rasulu, maka ketika sami'a mendengar ar-rasulu, utusan-utusan itu, hadza min ahli intaqiyah, mendengar perkataan ini dari penduduk Intaqiyah, berarti kerajaannya namanya kerajaan. Ya nggak apa-apa, seumuran kita mengaji Bu, bukan pengen jadi orang pinter, betul? Udah lewat kita menjadi orang pinter, jadi orang bener aja cakep urusan udah. Jadi kalau ditanya lupa wajar, enggak ada saya omelin, jangankan kita yang udah pada tua ya. Saya taklim ngajar anak muda, abi diajarin lupa, biarin nggak apa-apa. Jangankan ditanya lupa, saya suruh baca juga kagak. Pernah dulu begitu Pak Supandi, anak muda, tahu baca, ujian depan baca, ya. Pas gitu baca, rupanya belum lancar, karena kitabnya gede banget kayak begini. Belum baca, belum lancar ya baca, akhirnya kan ya, apa namanya, takut kan, gugup kan ya. Akhirnya ngaji lagi malah tulis di belakang. Nah saya udah lupa sama orangnya, udah lupa orang banyak ya. Saya tunjuk aja, coba kami di belakang baca, bisa gua lama. Asli dia baca dia
daripada yang kemarin ini. Kamis depannya kagak ngaji. Daripada jamaah habis daripada ngaji, biar dunia yang ngalah. Anak zaman sekarang kan susah Pak. Zaman dulu. Zaman dulu kita ngaji kagak disuruh baca, kayak ngaji aku. Iya, benar. Itu iya. Kita mau ngaji kagak disuruh baca. Ini mah guru kenapa sama kita ini? Kagak diaku. Tuh. Dan sekarang suruh baca, kagak ngaji besoknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika 3 utusan Nabi Isa ini mendengar ucapan penduduk Antiokhia, qalu 3 orang ini berkata, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balagul mubin. Mereka berkata, qalu rabbuna ya'lamu, kalian terserah mau ngomong apa gitu. Kalian bilang saya orang munafik, monggo. Kalian bilang saya pembohong, silahkan. Tapi rabbuna ya'lamu, Allah yang maha tahu. Jadi orang kalau udah tasawufnya main, itu orang mau ngomong apa kayak sebodoh teuing kan gitu ya. Yang penting Allah yang lebih tahu. Saya ibadah bukan mengharapkan penilaian manusia. Saya berbuat baik bukan pengen dihormati, tapi Allah lebih tahu, Allah yang ngasih pahala. Jadi nggak ambil pusing ya. Ambil pusing ya. Jadi misalkan kita datang ke pengajian, ada yang ngomong apa kayak biarin Bu, jangan ngambek. Contoh, ibu ada yang datang ngaji subuh, ada yang nyeletuk, ya, lu mah ngaji di kampung nggak pernah ngaji, subuh doang ngaji Jumat, orang ada nasi uduknya, ya, tahu kan? Kenapa ngambil apa? Gua minta ngambil bukuan ngomong, gua tahu emang akal busuk. Kan manusia yang ini ada ya, Iya. sedekah mah kagak nggak sedekah dia mah. Nyobal kagak, bayar pun kagak, nyinyir, biarin. Apa kata kita? Dalam hati bodo amat ngomong apa? Allah yang lebih tahu. Allah lebih tahu. Emang begitu hati gua. Emang begitu hati gua. Ya. Jadi biarin Bu, ngaji aja ya. Bapak-bapak juga ngaji ya. Ya, lu ngaji sebelum gua tahu. Sebenarnya mah hati lu nih. Sebenarnya nih perasaan lu kan ngaji kadang nggak enak doang. Pengen bangun, pengen pulang gara-gara jalannya susah, pahala orang ngaji jadi kagak bisa pergi kan lu. Gua tahu hati lu. Biarin. Allah yang lebih tahu. Ya gitu Bang Nabi ya. Bang Nabi ngomongnya begitu dia mah hebat tasawufnya. Allah yang lebih tahu kan, Allah lebih tahu. Pintar itu bagus. Jadi Allah yang lebih tahu. Inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya ilaikum kami diutus kepada kalian lamursalun sebagai utusan. Wa ma 'alaina illal balagul mubin, dan tidaklah atas kami illal balagul mubin, diperintahkan balag. Tahu balag? Balag, balik, mubalik, tahu mubalik? Penceramah, mubalik, menyampaikan, tabligh. Tabligh illal balagul mubin, kecuali menyampaikan al-mubin, agama yang benar. Terserah ente pada dah. Anak mau dibilang apa kayak biarin. Anak mau dibilang cerbir, yang penting tugas anak nyampe gitu. Tugas anak nyampe agama yang benar. Ya. Ay wajaba alaina tablighu risalati, atau wajib atas kami tablighu risalah, menyampaikan risalah tabligh. Makanya ada sifat wajib bagi Rasul. Ada berapa Bu sifat wajib bagi Rasul? Berapa? 24. Hah? Nah, ada arsala ambiya dawil fatona bisidki wa tablighi wal amanah. Itu dalam nazomnya Aqidatul Awam. Jadi sifat wajib bagi Rasul sidik, amanah, tabligh,
Fatona. Nah, tabligh ini ya. Ilal balaghul mubin tabligh. Kalau sifat mustahilnya ada berapa? 4. Apa aja? Ayo. Ayo. Sidik lawan katanya? Lawan katanya apa? Kadib. Terus kadib, hianat, kitman, balaga. Itu sifat. Dulu zaman dulu pada selawatan itu ya, pada bisa gitu ya. Zaman dulu. Tapi selawatan sekarang lebih hebat-hebat. Saya makmum. Anak kita belum belajar nahwu, tapi udah bisa selawatan alfiyah. Tapi bukan selawatan, itu sebenarnya syair. Jangan salah. Ini banyak ibu-ibu yang dibaca bukan selawatan, tapi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hati-hati. Ada yang gitu. Ibu-ibu hari ini pengajian sambil nunggu, mari kita selawatan. Muslimin, muslimat, kan gitu ya pada ya. Itu selawatan apa bukan? Bukan. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, jangan lupa pakai seragam, pulang ngaji langsung kondangan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Selawatan bukan? Bukan. Tahu. Hati-hati. Jangan kita anggap semua yang bernuansa berbau Arab itu salawat. Hati-hati. Kita nyetel musik Syria, Habibi ya nural aini habibi, selawat bukan? Itu pujian. Makanya kemarin selawat ya nafsuti, tahu nggak? Ya nafsuti, ya nafsuti, ya nafsuti, itu sampai berdebat antara Habib itu dengan Habib yang lain. Karena apa? Dibawakan sambil joget-joget. Nah itu. Ada yang bilang selawat, ternyata gabungannya bernilai selawat. Nah, kalau di berjanji itu pujian-pujian yang di dalamnya selawatan. Tapi beda. Ada orang yang bahasa Arab, kita bilang selawatan. Misalkan siapa dulu? Siapa itu nanti yang perempuan yang diundang sama si Adul? Nisa Sebian. Nisa Sebian nyanyi ya Habibal qalbi ya khairal baraya. Selawat bukan itu? Selawat. Loh kenapa? Ada terusannya ya Rasulullah. Nah, jadi yang dipuji adalah baginda Rasul. Tapi kalau itu syair cinta kepada manusia, bukan sholawat. Syair cinta kepada manusia biasa, bukan sholawat. Itu syair cinta kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli dan seterusnya. Nah itu sholawat. Jadi harus kita ketahui, walaupun sama-sama syair memuji, siapa yang dipuji di belakangnya? Ya Rasulullah, ya Habibullah, baru sholawat. Tapi kalau yang dipuji manusia bukan sholawat. Ada yang begitu. Saya pernah dengar, pernah ngaji acara di Jogja, disetel musiknya musik Arab, nyanyi lagu Arab Syria gitu. Kalbi dan kalbi bihandu dan kalbuhum walah madat. Nah, kan gitu ya, lagu kalbi dah dia. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli. Nah, ini ngapa? Itu bahasa Arab. Itu malah lagi ngomongin dia lagi demen sama cewek, dirayu-rayu. Iya, jangan cuma bahasa Arab doang. Allah. Sama kayak kita. Kalau dibacakan ayat, ya kan sering ngomong Allah, kan gitu ya. Ya. Pas itu mau diadab Allah lagi. La in syakartum la azidannakum. Allah, amin. Malah gitu ya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah, itu mau digambarin gitu. Kan begitu bahasanya. Masa mau diadab Allah. Jadi kudu paham, ya kudu paham. Dan itu memang perlu pemahaman lebih dalam sih. Namun buat kita mah ya kita dengarkan. Cuma jangan sampai salah memahami mana sholawat, mana syair biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan diminum Pak, diminum. Ngomong hangat. Habisin, kalau udah habis tadi tambahin ya. Kalau mau tambahin kita depan ada banyak tuh. Ya silakan saja udah diminum.
silakan. Alhamdulillah. Pak Haji Komar hadir. Yang dari Flores mana? Oh, maaf. Orang sehat. Oh iya. Ya, biar pada sehat semuanya ya. Orang dari karya bakti belakang itu. Bapak Haji Komar belakangnya dari selama jadi karya bakti juga itu. Alhamdulillah ya. Jadi ada utusan beberapa orang. Kalau yang di Jawa yang mau datang, maka yang datang udah lama di sini. Jadi tetangga itu salam. Apa katanya? Yang ajar Sahroni ya, saya nggak tahu aja. Sahroni kemarin malam Rabu dia ceramah lagi di sini. Malam Kamis dia lagi yang ngajar, Jumat dia lagi ngajar. Kampung dia mulai emang nggak ada orang apa? Ada orang Jakarta. Ya banyak no. Ya alhamdulillah. Saya di sini bukan guru, saya bilang. Kalau saya guru, ngapain saya pakai apa namanya begini begitu? Di sini kita sama-sama kan gitu ya. Sama-sama, bahkan Iman godek-godek tadi ya Allah Ustaz, mau-mauan bikin bandrek segala macam. Jam 2 udah bangun, terus ini terus itu. Ya kan saya bukan guru, saya kan jamaah biasa sama-sama gitu ya. Kata bini saya, ngapain Pak repot-repot, beli aja Pak, beda tangannya kan kalau kita bikin ini campur ludah cuk. Kata Ustaz Maruf ludah. Ya enggak, saya kira dari seleburan aja ya. Ya Allahumma sholli ala Muhammad ya. Saling mendoakannya biar pada sehat semuanya ya Bu ya. Doain saya sehat ya Bu ya. Karena besok jadwal mendadak banyak mendesak ya. Soalnya saya Sabtu berangkat Jawa Timur, pengen ngajak keluarga sekalian ya, sekalian ngajak keluarga jalan-jalan gitu kan ya. Masa saya pergi sendiri mulu. Si pulang hari Kamisnya itu ya jam semester ya. Jadi nggak bisa izin, akhirnya saya berangkat sendiri. Ya akhirnya saya ambil penerbangan ya, berangkat kira subuh Minggu ya jam 4 udah berangkat ke bandara, langsung ke Surabaya, isi acara Surabaya, langsung berangkat ke Kediri. Jadi nggak sempat mampir lagi ke anak di Jombang karena hari Selasa paginya harus sudah berangkat ke Sukabumi 2 hari acara pembinaan lembaga pengembangan tilawatil Quran di Kota Tangerang ya. Ketuanya Juri Fauji ketuanya itu kan. Jadi kalau saya nggak hadir karena saya ketua Majelis Syahid Quran di dalam musyabakoh di dalam MTQ itu Dewan Hakim, jadi saya harus datang walaupun nyusul. Jadi mungkin sampai sini pagi-pagi Selasa pagi ya jam 8-nya langsung berangkat lagi ke Sukabumi 2 hari, pulangnya hari Rabu malam. Masya Allah jadi biar sehat ya Bu ya. Sehat gitu ya. Tadi ada yang bilang pergi mulu orang bilang ini ibu ngaji nggak ketemu saya di rumah nanyain mulu, si Haji mana sih pergi mulu? Bu Haji Ustaz mana nggak ada mulu? Ya kalau Pak Ustaz di rumah mulu ada mulu, dapur kagak mulu. Justru kalau saya kagak ada mulu bagus. Kenapa? Berarti nyari berkah. Ini kalau ada mulu kan repot ya Bang Uda kayak corona ya. Ya Allah Ustaz di rumah mulu 2 tahun. Iya, corona. Ya jadi jangan sampai corona balik lagi dan ay wajib alaina tablighur risalah li anna Allah subhanahu wa ta'ala arsalna ilaikum bi anna da'wakum minal batil ilal haq. Ya, katanya penjelasan tuh. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala arsalna mengutus kami ilaikum kepada kalian ya, mengutus kami kepada kalian bi anna da'wa untuk mengajak ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, mengajak kepada kalian minal batil ya, agar kalian semua terhindar dari kebatilan ilal haq kepada kebenaran ya, kan gitu ya, daripada kebatilan kepada kebenaran. Wajib alaikum, wajib atas kalian antusaddiqu kalamana, harus mempercayai perkataan kami gak berdusta. Yang kami bacakan ayat nih, ayatnya, nih hadisnya. Itu perintah Allah yang wajib saya sampaikan. Wajib alaikum antusaddiqu, kalian harus mempercayai kalamana perkataan kami. Wa tu'minu billahi, dan kalian harus beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelasin dulu, jadi berdebat jelasin.
wa bi risalatina, dan beriman dengan risalah-risalah kami. Falamma sami'a ahlul Antiokhia hada, apa yang terjadi? Ketika penduduk ahli Antiokhia mendengarkan penjelasan utusan tadi, qalu, mereka berkata, inna tatayyarna bikum wa dalika anal matarahu bisa'ankum. Ternyata terjadi sebuah bencana karena mereka menghina utusan itu. Terjadi anal matarahu bisa'ankum, terjadi hujan lebat matar. Bahasa kita diapain orang? Kena aja. Utusan Nabi dihina begini, turun musibah. Maka wahu bisa'ankum, hujan lebat, banjir bandang, hujan angin, petir, gondrong, pinang, pasar bengkok, semuanya ya. Terjadi banjir besar di sana. Wa kathirat bainahum amrad, dan juga diturunkan kepada mereka amrad, penyakit. Itu amrad itu jamak dari maridun. Maridun artinya sakit, amrad artinya penyakit. Jadi diadab oleh Allah, turun bencana, mereka diadab, muncul penyakit. Ta'un. Kan gitu ya. Allahumma anfa'annal ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar, kan gitu. Wa ta'un. Jadi turun bencana, turun yang namanya mukhtalifatun, penyakit yang aneh. Diadab sama Allah. Makanya kan ada gitu. Kaum Nabi Nuh kena banjir, ya, kena banjir bandang. Kaum Nabi Nuh kena ini, macam-macam banyak tuh. Ya. Penyakit-penyakit yang berbahaya, yang aneh-aneh. Faqalu, udah sakit begitu, malah mereka ngomong, ma asabatna hadhil baliyah illa bisukni. Fadumikum li anna mar'aina hadhil asya qabla maji'ikum. Apa kata mereka? Ma asabatna, tidaklah kami kena musibah ini, hadhil baliyah, dalam keadaan illa bisukmu, karena kesialan, karena keapesan, kudumikum, kalian yang pada datang ke negeri kami. Digituin malah. Pagi itu kena sakit, kami ini sakit gara-gara lu bertiga datang apes, lu bawa apes lu. Sebenarnya lu yang diincer, tapi karena ke kampung ini gua jadi pada kena, lu yang enak kena getahnya, begitu kan pada ya. Kayak pacaran berdua di bawah pun asem, di atas ada ada orang lagi mati asem. Pacaran berdua gitu. Kata pacarnya, bang jangan bang, dosa. Nggak apa-apa, nanti kalau ini dosa gimana, kita serahkan kepada yang di atas. Yang mati asem marah, barangan lu yang enak, lu yang apes. Serahkan kepada yang di atas. Jadi malah dikata-katain kalau semua keapesan, kesialan gara-gara datangnya utusan tadi. Li'anna mara'aina hadil asya qabla maji'ikum, karena sesungguhnya kami gak pernah melihat negeri ini pernah kejadian kayak begini sebelum kalian datang ke tempat ini. Jadi kadang orang kan kalau hati dengki apa jadi omongin, tahu nggak gitu? Gara-gara dia datang ke kampung kita, apa semua tahu? Oh iya, kemarin begini itu gara-gara dia itu rumah apa semua? Apa jadi omongin? Itu hati manusia yang dengki. Nggak pernah terjadi sebelumnya. Illa baladina tsumma qalu lirasul, ya la illam tantahu lanarjumannakum wa layamassannakum minna adzabun. Allahu a'lam. Sampai suruh kita belum suruh mati. Itu saja. Jadi kalau ngaji subuh beda sama ngaji malam. Kalau ngaji malam tambah lama tambah tuh. Kalau ngaji subuh tambah lama tambah segar. Alhamdulillah. Ya, terima kasih semua kepada jamaah yang mau ikut hadir ya dari beberapa tempat, dari negeri tetangga ya.
Terima kasih juga para donatur yang gak pernah berhenti ya. Ibu Haji Yaya ya alhamdulillah yang selalu terdepan untuk kepentingan masjid ya. Pak Junarto, Pak Mulyono, Pak Haji Makmun, ya Pak Ketua dan semuanya ya. Alhamdulillah juga 2 Jumat kemarin itu ada apa namanya itu Stella, enak banget, manis banget. Nggak taunya bawaan dari tetangga itu, bawa dari asalam nih, para sukunya, manis banget itu. Nggak tahu sekarang sudah nggak buat saya. Nggak, makasih ya Bang. Astagfirullahaladzim, 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 ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa ahli qaryatina ahli ilmi wa ahli khair wa ahli tuqa wa al-ibadah wa al-syafa'a wa al-karamah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma ighfir lana abwaaba 'ilmika kama fatahta 'ala anbiya'ika wa awliyaika wa ulamaika al-muqtadimin wal mutaakhirin wa ansur 'alaihim rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika